Oke, kali ini kita akan melakukan pemasangan holter bersama dengan Kak Indah, teknisi bagian IP aritmia kita. Kak Indah, kita mau pasang ini, apa aja persiapannya Kak? Persiapannya ada alat holternya sama SD card, baterai yang Itu alat holternya ya, yang gitu ya. Ini baterai, udah pieces, SD card. kemudian kasa sama plaster. Oke. Plaster untuk biar nggak gampang lepas. Itu persiapan pasiennya. Terus kita bersihkan area pemasangan elektrodanya dengan alkohol. Oke. Pasangnya. Ada persiapan khusus nggak untuk pasiennya? Untuk persiapan pasiennya mungkin hanya stop obat beta blocker atau amiodaron, kendaron, terus sebelumnya di stop dulu sesuai dengan kebutuhan dari dokternya. 3 hari ya biasanya. Biasanya 5 hari ya. 2 minggu. Amiodaron 2 minggu, beta blocker 5 hari ya. Oke, sekarang kita pasang baterainya dulu ya. Pasang elektrodanya dulu. Elektroda dulu. 12 lead ya ini holternya. Ini kompatibel untuk semua. Ini harus yang BTL ya? Harus yang BTL, BTL aja. Jadi harus ada sistemnya, softwarenya di komputernya ya. Sebelumnya SD card-nya harus sudah diisi dengan data pasien. Oh, data pasiennya diisi dulu ya. Berarti masuk ke program BTL-nya dulu, terus diisi namanya ya. Iya. Isi namanya baru masukin sini ya. Oke. Oke, caranya sama kayak pasang EKG 12 lead ya Kak ya? Iya, sama. Lokasinya ya. Kecuali yang misalkan dia ada brugada atau destrogada disesuaikan dengan kita naikin ya kalau brugada ya. Ya. Dextrokardi biasanya kita mirror aja ya ke sebelahnya ya. Iya. Oke. Oh, ini yang ininya sebelah sini ya. N. Yang N-nya ya. N. Yang groundingnya. Groundnya di kanan. Oke. Sama ya. Ini kayak ini ya, kayak namanya. Mirip kayak treadmill. Iya. Oh, ini apa nih Kak? 5. C5. Oh, ini yang F. L. L. ya. Di plaster biar dia fiksasi. Oke, ini fiksasi ya. Aktivitas lepas. Ini bisa dibawa mandi Kak? Nggak bisa ya? mandi kalau ini. Berarti ini kalau kita holternya 24 jam, selama 24 jam nggak boleh mandi dulu ya? Iya, 24 jam nggak boleh mandi. Oke. Oh gitu. Oke. Berarti LL di sini ya, sama kayak biasa ya. Bedanya agak dinaikin ke atas sedikit ya. Kalau yang di treadmill kan agak di bawah tuh. Iya, karena kita hindari kan pasien nanti kan saat aktivitas ada duduk, terus posisi tiduran. Kalau ditaruhnya di perut nanti dia sering artefak ya. Oke. Jadi sebisa mungkin lebih ke atas. Oke, ini sudah ya. Ini sudah. Ditempel aja supaya nggak lepas dan tidak menimbulkan artefak ya. Kalau yang 3 lead bedanya apa Kak? Nggak ada yang prekordial ya? Nggak ada prekordial. Nah kalau 3 lead kan nggak bisa melihat origin. Ya origin PVC ya. Oke. Ini sudah lengkap. Oke, sekarang tinggal pasang ininya ya. Ini apa namanya Kak? Di SD card-nya. Ini alat BTL-nya. BTL-nya ya alatnya. Di belakangnya ada slot buat SD card-nya masuk ke dalam situ ya. Baterainya belakangan ya. Baterainya seperti setelah biasa disesuaikan minus plus. Ya. Oke, sip. Hidupnya ya. Nah ini jadi dia baru bisa hidup kalau ada SD card ya Kak ya. Nah ini kita baru masuknya ke terus next nanti di sini akan muncul nama pasien.
muncul nama pasien. Di sini jam saat ini. Ini karena nggak dimasukin ya? Karena nggak dimasukin. Kemudian kalau misalkan jamnya tidak sesuai bisa dirubah di unit configuration, change. Jamnya harus sesuaikan jam sekarang ya? Jam yang terpasang dan tanggal yang terpasang. Jam sekarang terpasang berarti sekarang kan? Langsung jam sesuaikan dengan jam kita ya? Karena udah sesuai, kita start. Terus kita lead check pakai satu-satu ya? Satu-satu. Ini V6, V5. Ini turunin aja ya? V4. Turunin V3 aja. oke, V2 Oke. V1, V2, V1 Oke. 12 lead halter no limit. Maksudnya no limit ini berarti waktu kita setting nggak 24 jam atau berapa. Jadi kalau misalkan yang 3 hari kita pakainya no limit ini. Sebenarnya ada yang 24 jam, ada yang 7 jam atau 12 jam. Terus Tapi ini kita bikin no limit aja ya? dibikin Nanti kita tinggal cabut aja ya? dibutuhkan keperluannya berapa jam. Settingnya ini ada di komputer. Terus Oh ini kita bisa setting dari komputer? di komputer untuk ini tampilan reviewnya aja, review tadi yang kan kita sudah masukin buat Oke. kartu. Terus kita oke. Settingnya sebelum apa sesudah? Sebelum dimasukin sini di setting di sana dulu. Oh udah di setting duluan ya? Terus dipencet yang lama di sebelah kanan. Nah udah mulai merekam, dia layarnya off seperti ini. Dia off. Oh dia kalau saat merekam malah off ya? Off dan muncul cuman tanggal jam merekam. Ini mulai durasi merekamnya, ini jam saat ini jam merekam, ini jam saat ini, tanggal hari ini. Udah nanti akan off lagi. Pun kalau dipencet munculnya seperti ini lagi, bukan gambaran EKG. Bukan gambaran EKG nih. Jadi perlu diedukasi pasien kalau misalkan iseng lihat kok layarnya mati, pasiennya nggak perlu kaget. Ini langsung connect ke situ? Enggak Ya, ini nggak masih pakai. tersimpan di SD card. Oh masih tersimpan di SD card. Bisanya nanti kalau ada di download. Oh ya, tapi ini kalau nggak bernama bisa kita belakangan kita masukin nama bisa ya? Bisa. Oh, berarti ini yang penting dia ngerekam dulu di sini ya? Yang penting biar nggak salah pasien aja, baiknya di awal. Tadi urutan pencetannya sama yang kayak yang tadi ya? Sama. Oke. Bisa. Ini udah ngerekam ya? Oke. Udah mulai nge-record. Ini durasinya sudah 40. Di sini taruh di mana gitu kak? Ini kita ada buatnya. Disesuaikan. Maaf ya. Iya. Mau semacam ini dulu ya, sabuk gitu ya? Iya, bisa pakai. Ini teman-teman ya? Oke, tuh masukin ke situ. Ini juga nggak boleh kena air ya? Nggak boleh kena air. Kesentuh-sentuh boleh ya, nggak apa-apa ya? Kalau kepegang-pegang sih nggak masalah. Ini kita bikin look biar rapih. Jadi Terus nanti pasiennya di plaster juga ya? air. Mas boleh tolong pegang sebentar. Oh, tinggal tambah plaster ini ya? Plaster lagi. Oke. Maaf ya. Ini atas lagi. Oke, berarti ini udah jadi ya? Udah. Oke, udah jadi ya? Kembali keesokan harinya. Saat ini ada keluhan nggak? Kalau misalkan nggak ada keluhan nanti ditulis di bukunya contohnya seperti ini. Nanti kita ada buku hariannya juga. Buku hariannya seperti ini. Di sini ada contohnya. Lagi pasang halter, kalau tidak ada keluhan ditulis tenang. Lagi perjalanan pulang, ada berdebar, lagi istirahat, lagi makan. Jadi aktivitasnya biasanya kalau di sini ditulisnya per 2 jam sekali. 2 jam sekali atau setiap ada keluhan. Setiap ada keluhan atau per 2 jam sekali ya tulis. Kalau pas malamnya sebelum tidur sama pas bangun tidurnya, kecuali pas lagi kebangun ditulis pas kebangunnya jam berapa, keluhannya apa. 2 jam kecuali tidur. Iya, nanti setelah bangun tidur per 2 jam lagi sampai lepas alat. Oke, nah, berarti ini tinggal dibawa pulang ya sama pasien, pasang baju bawa pulang ya. Bawa pulang. Oke. Sekarang ngelepasnya ya.
Oke, ini ibaratnya Pak bapaknya sudah selesai ya 24 jam ya Kak ya. 24 jam datang, kita buka bajunya sama ya. Nah, cara ngelepasnya ini nih kadang-kadang kita nggak tahu caranya. Pakai handscoon karena kan udah 24 jam ya pasti kerja Oh, iya. pasien banyak. Iya. Lengket. Jadi kita pakai handscoon. Ini siap. Ya, kita lepas dulu alat BTL-nya ya. Kalau di BTL pertama yang dilepas baterainya dulu. Kalau baterainya nggak dilepas dulu langsung lepas elektrod nanti akan bunyi. Itu sebagai alarm. Jadi kalau pas dipasang pasien kok alatnya bunyi berarti kemungkinan ada yang kelepas. Oh, kalau di rumah juga kalau ada yang kelepas bunyi ya? Bunyi. Jadi kalau misalkan ada bunyi dipencet-pencet di bagian elektrodanya sini. Oke. Atau perlu ditambahin dengan ini nggak ada yang perlu dimatiin ya, tinggal lepas aja ya baterai. Baterai aja dilepas. Lepas baterai, terus tinggal cabut ininya ya. Oke. Terus tutup kayak biasa ya. Tutup lagi, udah dilepas. Oke, lepas kayak biasa ya. Mas maaf ya kalau sakit ya. Yang paling penting itu sebenarnya ininya ya Kak ya, apa namanya, SD card-nya ya. SD card Datanya yang ada di situ. Waktu nempelin elektroda. Jadi kalau bisa ini bagian elektrodanya itu ketutup. Jadi jangan kayak gini atau kelebihan di atas gini. Kalau bisa pas elektrodanya harus ketutup semua ya. Iya. Soalnya kan nggak semua pasien nggak keringetan. Ada pasien tuh yang keringatnya banyak banget. Jadi kadang ada yang pakai di double juga masih. Oke. Karena kan ini ada gelnya. Kalau kena keringatan langsung longgar ya. Suka lepas. Oke. Ini ini aja seperti biasa ya. Mas maaf ya kalau sakit ya. Nanti boleh sekalian ke mesinnya juga Kak ya. Oke, ini ibaratnya udah 24 jam kita buka. Nanti kita lihat juga gimana di ininya. Oh iya Dok, ada edukasi tambahan untuk kalau misalkan busui, kalau bisa jangan sambil menyusui. Artefaknya muncul. Berarti nggak bisa menyusuin dulu ya? Ya bisa sambil menyusui, gendong atau naruh tas di depan. Itu kalau bisa jangan tidur tengkurap juga nggak boleh. Oke, sudah. Oke, ini tadi kita dari sudah lepas, kita ambil SD card-nya ya Kak ya. Nah, kita buka dulu aplikasinya. Aplikasinya namanya aplikasi BTL ya. BTL, Holter. Kemudian kita masukin ke SD card ya. Nah, terus ke holter load. Ke holter ya. Apa itu load ya? Load. Kayak biasa. Ini karena belum ada namanya, kita bikin vision dulu. Nah tadi kan nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Kita bisa bikin di new patient. Tapi kalau namanya sebelumnya sudah diinput, tinggal load and open aja. Tapi dipastikan. Berarti kalau misalnya namanya belum ada nih, misalnya kan belum ada nih, kita new patient, tapi kita pasang dulu ininya ya, SD card-nya. Nanti akan muncul. Dia langsung di tag SD card ya? Di tag SD card. Langsung load juga sama ya? Iya. Ini yang udah jadi ya? Iya. Ini pasien tadi Pak ya? Ini pasien apa hari ini? Pasien hari ini? Iya. Oh, masih bisa diedit ya itu ya? Saya bisa terus kan sudah dimasukin load and open. Oke. Loading. Ini karena banyak datanya ya. Ini data pasiennya juga, ini data pasiennya doang nih yang di loading ini. Nah ini, oh ini masuk data-datanya ya? Oh ini finish, udah ini di finish. Oh nggak usah diisi ya tadi ya? Nggak usah. Oke, kan sudah ada, nanti dia loading lagi. Okay.
Nah ini loadingnya lama, skip aja dulu. Oke, ini yang udah tampilannya ya. Iya tampilan ini template itu kayak morfologi KRS. Kalau misalkan ada PVC dia akan ketangkap di sini, bener nggak? Tapi oh ternyata bukan, ada benar PVC-nya. Tapi di mana kelihatannya Kak? Di template ini kayak ini template-nya grup. Itu N. Kalau V itu kan itu PVC ya, N itu yang normal, yang S itu yang supraventrikular ya, yang PAC ya. Cuman tadi di awal kan tadi kan kadang kan bisa salah tuh. Nah makanya perlu dilihat di sini, ternyata di sini bukan V, ternyata pas dilihat digedein ternyata bukan, ternyata sinus, kita ganti N. Oh, ganti caranya? Diganti. Kan nanti ada simbol-simbolnya. Ada simbol-simbol. X itu untuk artefak. Oh, oke. Berarti ini yang lama itu ya? Iya, yang bikin lama buat ngedit itunya, ternyata ini keisarannya sempit, ternyata PAC bukan PVC. Oke. Selanjutnya udah benar nih. Oke. Udah benar PVC semua. Baratnya masih udah benar, terus apalagi Kak? Ke next ininya, ke next template. Oh kalau ada yang nggak sesuai tinggal dibenerin. Oh, pokoknya dari N yang paling biasanya V dulu ya? Oh, tergantung yang ada di template sini dong. Oh, oke. Template. Nah, ini Q ini question bit. Jadi dari alatnya pun dia bingung itu apa ya? Ini apa? Jadi kita benernya di situ. Terus kurang lebih sama di sini. Summary buat melihat RR max-nya, RR min. Nah, kalau misalkan di template-nya belum kita beresin, di RR min, RR akan salah semua ya. Akan salah juga. Oke. Terus jadi selanjutnya HR max juga. Next. Oke. Ini juga next. Oh, ini yang ada template yang di depan itu kan ya? Kayak yang beberapa lembar pertama ya? Iya, kalau yang di sini itu event. Kalau misalkan ada VT ada di V-sequence, atau di SVT ada di S-sequence. Jadi waktu habis di download yang diperhatiin pertama kali ini durasinya. Takutnya kan alatnya tidak merekam, ternyata error di tengah jalan. Durasinya udah bener. Terus ini pastiin dia full grafik. Kalau misalkan ada yang keputus, kemungkinan di tengah-tengah jalan dia nggak kerekam, mungkin ternyata dilepas. Oh, maksudnya dia nyambung semua ya? Nyambung semua grafiknya, nggak ada yang keputus-putus. Kalau ada yang putus gimana? Ya mungkin ngulang. Ulang ya? Seberapa banyak kalau banyak, kalau nggak terlalu ini nggak apa-apa ya? Dilanjut itu tergantung kesepakatan dari dokternya ya? Mengulang atau enggak, atau pakai yang ada. V-sequence ini ada couplet, jadi diperhatiin kalau misalkan di S-sequence ada SVT, jadi perlu dilaporkan kayak gitu. Terus ada AF atau enggak, kebetulan di sini nggak ada AF-nya. Nggak ada AF ya? AF kelihatannya di S-nya ya? Enggak juga? Di sini nanti ada kelebihan. Oh, dia langsung bisa detect AF ya? Detect AF. Di sini nggak bisa ngedetect itu junction. Oh, junction itu manual? Kalau misalkan ada AF gitu ya, dibikin AF, nanti akan muncul di sini. Oh, junction manual ya Kak ya? Manual. Oh, ini AF nih. Tapi kita lihat lagi, ini beneran AF bukan? Oh, ternyata bukan. Jadi tinggal kita hapus, remove AF gitu. Oh, oke. Kalau bukan AF ya. Oke, terus apa lagi? Setelah edit di komen, di overview, di komen sesuai dengan buku kegiatan pasien. Diapain? Komen di di capture. Oh, ketika di capture. Ada berarti yang kita print itu yang kita ada sesuatu ya biasanya ya? Iya, ada sesuatu atau sesuai dengan keluhan pasien. Sama di buku ininya ya, di buku hariannya ya. Misalnya berdebar, di jam dia berdebar langsung kita catat di situ ya. Misalkan ini bangun tidur. Oh, maksudnya komennya itu komen kita taruh di situ apa ya? Sesuai dengan ditulis ya. Oke. Nanti kita bisa lihat di report. Ini bisa nyicil ya Kak ya, kerjanya bisa nyicil ya. Bisa. Kalau ini template ini langsung muncul sendiri ya, otomatis ya? Otomatis dari yang sudah kita edit tadi. Yang edit itu udah di summary tadi munculnya di situ. Terus yang bradikardi, episode bradikardi, takikardi juga otomatis ya? Iya, ada di sini. Enggak, maksudnya yang sebelah kan yang ininya tuh apa? Sesudah ini kan ada tuh yang grafik-grafik. Oh, ada. Ini kan suka kita enggak. Yang RR terpendek, RR terpanjang gitu. Nah, ini otomatis ya? HR max. Nah, ya HR max. HR min.
Iya, yang ada di summary ada semua di sini. Ini otomatis ya. Nah, kalau pas kita Ini nggak kakak yang capture kan ya? Bukan kakak yang capture ya? bukan, kalau ini bukan. Ini memang pure dari alatnya. Pure alat ya. HR Yang kakak yang capture selain ini kan ya? Iya, selain dari HR Min, HR Max sama RR Max. Kalau pause juga kan dia kan otomatis di tag kan ya di sini. Iya, paling yang kita print topiknya aja sih. Ini yang Oh, ini kita iniin ya. Yang mana kita nggak kita masukin diperluin atau enggak gitu kan. Cuman yang suka kita pakai topiknya aja, yang lainnya enggak, karena sudah ada di summary awal tadi di sini. Masih berlinknya gitu kan. Terus di sini ada histogramnya. Trend heart rate. Oh, ini otomatis kan ya? Topik komunitas. Ini otomatis. Nah, ini ECG snapshot yang kita masukin manual. Oh, cara snapshotnya gimana? Kita review, cari jam yang sesuai dengan yang mau kita dimasukin. Misalnya ada sesuatu di sini, ada VVC ya ibaratnya ya. Terus VVC, kita ini ada gambar ECG snapshot. Terus kita terus di Oke. Tanpa komen juga bisa ya? Tanpa komen juga bisa, mau di komen juga boleh. Atau misalkan ini mau memperjelas kok ini masih kurang kelihatan ya, ini bisa di zoom, dirubah scale-nya, speednya mau dicepetin atau amplitude-nya mau dibesarin biar lebih kelihatan. Misalkan ada ragu nih, ini kayak ada P ada enggak, bisa dibesarin di sini. Sip. Baru kalau kita mau nulis laporan, kayak biasa ya. Di report untuk medical finding-nya ya. Biasanya diagnosis ya. Tulisnya di medical finding. Reason for admission kita tulis biasanya diagnosa, dokter yang baca, dokter yang ngirim, sama PPDS atau teknisinya ditulisnya di reason for admission. Nah, sudah di refreshnya di report, di preview lagi. Nah, ini yang jadinya ya. Jadinya seperti ini. Ini tinggal kita bikin interpretasinya ya. Tinggal bikin interpretasinya dari hasil yang. Tapi ini kan belum di print ya, jadi kita bisa edit lagi ya. Ini nggak bisa diedit lagi? Bisa dieditnya di sini. Ya, di sininya kan ya. Di sininya. Oke, sudah selesai. Ada lagi nggak kak? Kira-kira? Kita ya. Oke, jadi ini kita ada satu contoh hasil holter yang sudah di print out dan kebetulan juga sudah dilakukan interpretasi, sudah dibacakan hasilnya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ini di halaman pertama dari print out hasil holter itu yang pertama kita lihat adalah identitas pasien. Jadi ini di bagian kiri atas nanti ada identitas pasien, ID-nya, kemudian tanggal lahir dan juga usia. Kemudian juga bisa kita lihat ada info jenis kelamin, kemudian berat badan, tinggi badan, apakah ada pacemaker-nya. Nah, kemudian ada informasi juga mengenai berapa lama holter ini dilakukan. Nah, pada contoh ini kita lihat durasinya itu 23 menit 28 detik, jadi hampir 24 jam. Juga ada informasi mengenai kapan dimulainya, tanggal, dan juga jam berapa, kemudian kapan juga di holternya ini dilepas. Dan kita lihat juga signal quality-nya itu 100%, jadi memang kualitas perekamannya cukup baik ya. Kemudian ini juga kita lihat ada kotak untuk medication, jadi kita bisa masukin juga obat-obatan yang sedang dipakai oleh pasien. Di input itu waktu kita memasukkan di aplikasi BTL-nya. Ini bisa kita input. Kebetulan pada pasien ini tidak ada. Nah, reason for admission ini biasanya kita masukin itu adalah diagnosis daripada pasien. Diagnosis pasien dilakukan holter. Kemudian juga ada informasi mengenai physician atau dokter yang pengirim dan juga dokter yang melakukan pembacaan holternya. Dan ada medical history, ini riwayat penyakit pasien secara singkat ya, tidak perlu terlalu detail, tapi kalau mau detail juga boleh. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di sini. Nah, di sini intinya pada halaman pertama ini adalah summary ya, summary dari holter recordingnya.
Nah, jadi ini sesudah dilakukan sortir ataupun sudah dianalisis oleh teknisi kardiovaskular kita. Jadi sudah coba di mana saja irama yang yang nggak benar tadi kita ubah. Kemudian mana yang benar-benar sinus rhythm, mana yang benar-benar VVC, mana yang benar-benar SVT ataupun benar-benar AF itu sudah di screening oleh teknisi kardiovaskular kita. Nah, jadi ini sudah hasil bersihnya itu di hasil otomatis dihitung oleh mesinnya langsung sesudah kita lakukan screening tadi. Nah, di sini ada informasi mengenai heart rate ya, berapa heart rate total, kemudian berapa persen yang di pacing, kemudian ada heart rate maksimal, heart rate minimalnya. Pada pasien ini heart rate maksimalnya 198, heart rate minimalnya 69 beat per menit. Kemudian ada heart rate average-nya itu 95 beat per menit. Kemudian ini juga kita ada berapa heart rate sinus, yaitu di sini 133 dan maksimalnya berapa 133, minimal 69. Jadi ini heart rate maksimal 198 belum tentu sinus ya. Bisa irama yang lain, bisa AF, bisa juga VT dan lain-lain. Sedangkan yang sinus itu paling tinggi adalah 133. Kemudian ada heart rate rata-ratanya. Heart rate rata itu program dari BTL-nya sudah menyesuaikan dengan jam ya. Menyesuaikan dengan jam, jadi dia membagi dua, yang pada saat bangun awake dan juga pada saat tidur. Jadi heart rate rata-rata pada saat bangun pada pasien ini itu sekitar 100 ya. Kan sleep-nya sekitar 89. Nah, circadian index-nya itu sudah dihitung oleh mesinnya, yaitu sekitar 1,12. Nah, jadi itu sebenarnya pembagian antara yang awake dibagi dengan sleep ya, 100 dibagi 89. Jadi udah otomatis. Kemudian ini juga dihitung berapa yang taki, berapa persen yang brady ya. Nah, kemudian di bawah heart rate itu ada pause. Nah, ini pause itu programnya udah menghitung otomatis berapa RR max atau jarak R ke R, jarak QRS-nya itu berapa paling panjang, yaitu di sini terekam itu 1264 milisecond. Sedangkan pause yang di atas 2000 milisecond itu tidak ada ya. Jadi dia juga akan mengidentifikasi jika ada pause ataupun sinus arrest atau sinus pause di atas 2000 milisecond. Kemudian juga dia bisa mendetek AF ya, atrial fibrillation ataupun flutter. Nah, di sini kebetulan pada pasien ini tidak ada ya. Ini tidak ada AF ya, tidak ada AF. Kemudian juga dia bisa mendeteksi episode bradikardi. Nanti akan terekam berapa yang paling lambat, berapa yang paling lama ya, lama dan juga yang paling lambat dan paling lama ya. Kebetulan pada pasien ini tidak ada ya, tidak ada episode brady. Episode brady itu yang di bawah 60 beat per menit. Kemudian juga dia ada merekam juga, mengidentifikasi ST deviation ya, baik ST elevasi maupun depresi, dan akan ditampilkan berapa maksimal deviasinya. Nah, ini yang termasuk yang penting adalah ventricular ectopy ataupun irama-irama ventrikular. Nah, irama-irama ventrikular seperti VVC atau VT itu akan terekam di sini. Nah, jadi nanti tugasnya teknisi kita sambil dia akan berkonsultasi dengan dokter, dia akan mencoba meng-screening seluruh beat yang terekam itu, apakah sinus, apakah irama ventrikel, karena otomatis memang komputernya sudah bisa mengidentifikasi, tapi kadang bisa salah. Nggak, itu yang perlu kita sesuaikan nanti. Nah, sesudah memang benar-benar udah sesuai, maka ini adalah akan ditotal oleh mesinnya. Nah, pada pasien ini tuh terdapat ventricular ectopy itu sebanyak 5113 atau sekitar 4% dari keseluruhan beatnya. Nah, jadi kalau ini VVC, maka ya ini bisa kita katakan VVC ya. Nah, VVC
dengan burden-nya adalah 4%. Jadi ini 4% ini adalah PVC burden-nya. Kemudian ini ada V hour max, berapa dia P per hour max. Jadi berapa dia per jamnya, berapa PVC per jam. Itu di sini 916 per jam. Kemudian kita lihat juga di sini ada data-data lain seperti berapa banyak VT, dan ini juga terjadi PT ya. Terjadi 34 kali VT. Kemudian yang paling cepat itu sekitar 198 bit per menit selama 1 second atau 1 detik. Kemudian yang paling sekuensinya paling panjang itu sebanyak 4 second ya. Jadi ini sepertinya bukan suatu sustain VT ya, tapi lebih ke arah non sustain. Nah, kemudian juga menghitung berapa yang triplets atau sudah kita katakan sebagai NSVT ya, tapi dia masih triplets itu sebanyak 95 episode. Kemudian yang couplets sebanyak 281 episode. Big Game ini sebanyak 738 episode. Trigame ini sebanyak 17 episode ya. Totalnya 34 bit. Jadi ini di belakang ini totalnya. Kemudian selain irama ventrikular, dia juga bisa mendetek irama supraventrikular. Nah, jadi ini irama supraventrikular contohnya seperti SVT. Kemudian yang paling sering itu adalah VAC ya. VAC. Kemudian dan irama-irama SPT lainnya yang sesuai algoritma dari mesinnya, nanti kita yang akan mengidentifikasinya jika algoritma dari mesinnya tidak sesuai untuk mengidentifikasinya. Nah, di sini irama supraventrikularnya itu ada 12 ya, 12 bit. Tapi dia juga langsung menghitung berapa persen ini, yaitu sekitar 1% ya. Jadi ini di bawah 1%, jadi sedikit. Kemudian juga dia sama seperti yang ventricular erectopy, dia juga menghitung apakah ada episode SVT, berapa yang paling cepat, kemudian berapa sekuensi yang paling panjang. Kemudian ada juga triplets daripada PAC-nya, PAC ataupun SVT lainnya. Kemudian coupletsnya juga dia dihitung ya. Nah, jadi ini yang di bawahnya ini yang kita akan lakukan interpretasi ya. Hasil interpretasi kita tulis di sini, nanti diisi di mesin BTL atau aplikasi BTL tadi, program BTL-nya. Ini kita isi secara manual ya. Jadi ini kita hasil analisis kita. Nah, biasanya untuk interpretasi daripada holter itu ada beberapa item yang perlu kita tuliskan, kita jabarkan, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item, 1 kesimpulan dan 1 suggestion atau saran kita apa. Yang pertama itu adalah basic rhythm atau irama dasarnya. Nah, irama dasar itu kita analisis dari irama hasil print out-nya. Jadi ini di halaman kedua ini ada, di halaman kedua dan seterusnya itu adalah hasil print out dari BTL atau dari program BTL tersebut. Dan ini biasanya yang beberapa halaman pertama ini adalah print out wajibnya ya. Jadi ini memang sudah template-nya, yaitu yang pertama itu ada ektopis. Jadi ini berapa banyak ektopis ataupun PVC dijabarkan dalam bentuk tabel ya. Jam-jamnya, kemudian berapa lama, berapa bit. Nah, ini kita kalau memang mau melihat secara detail bisa. Kemudian ini yang ST levelnya berapa, ST deviation. Nah, ini biasanya dia akan juga menampilkan berapa heart rate maksimalnya dari seluruh hasil perekaman tadi. Nah, di sini kebetulan heart rate paling cepat itu 198, yaitu di sini. Nah, ini yang perlu kita ketahui pada tampilan capture ECG ini memang capture ini yang sudah kita capture dari BTL, tapi ini capture wajib ya, heart rate maksimal ini template-nya. Memang harus diambil gambar ECG 12 lead-nya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah di sini ada heart rate maksimalnya di sini berapa, kemudian di sini ada jamnya ya. Di sini ada jam, kemudian di sini juga ada jam di bawahnya.
Nah, ini ada kursor. Jadi ini kursor yang warna biru ini pada jam 10 lewat 11 menit di detik ke-23. Jadi ini disesuaikan dengan jamnya di kursor yang biru. Kemudian ini kalibrasinya. Kemudian ini yang perlu penting lagi adalah ini ada millisecond. Jadi ini millisecond ini adalah jarak R ke R ya. Jadi jarak R ke R, coupling interval. Nah, jadi ini akan memberikan informasi kepada kita berapa jarak R ke R antar QRS dari bit ke bit ya. Jadi memang diukur per bitnya. Nah, kemudian bit per menit. Jadi ini adalah berapa bit per menit. Berapa bit per menit antar kompleks QRS. Nah, jadi misalnya ini coupling intervalnya 278. Nah, jika diubah ke bit per menit itu 216 bit per menit. Jadi biasanya kita cara ngitungnya 60.000 dibagi dengan coupling intervalnya tadi 60.000 bagi 278 itu sekitar 216-an. Nah, kemudian ada simbol-simbol ini. Ada simbol N huruf-huruf ya. V V V V N N. Nah, jadi biasanya ini simbol dari mesinnya. Kalau N itu adalah QRS normal. Dengan V ini biasanya ventricular ectopis atau PVC atau VT. Nah, ada lagi dia ada S. S itu supraventrikular. Biasanya ada juga J ya, J atau junctional juga dia akan mengcodingnya otomatis. Dan kadang juga ada Q. Nah, kalau Q itu dia bingung, artinya mesinnya bingung mengidentifikasikannya sebagai apa. Jadi nanti tugas kita di programnya akan mengklasifikasikannya itu sebagai apa nanti. Nah, kemudian ini bisa kita lihat ada VVC ya, VVC bukan VVC lagi, ini adalah sudah VT, non sustain VT yang lebih dari 3 lebih sama dengan 3 kompleks VVC ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ini yang heart rate maksimalnya 198 beat per menit. Nah, kemudian ini heart rate minimal. Jadi ini juga template ya, dia akan otomatis untuk mengcapture atau mengprint out heart rate minimal ya, yaitu sekitar minimal pada pasien ini itu 69 beat per menit di jam 3 pagi ya, jam 3 pagi waktu pasien sedang tidur. Mungkin tidur ini tidak ada keterangannya. Tapi ini kemungkinan waktu dia sedang tidur. Ini N artinya ini iramanya sinus semua. Kemudian RR max. RR max ini adalah berapa jarak R ke R yang paling maksimal. Nah, di sini gunanya apa? Kalau misalnya kita mau tahu ada sinus pause, sinus arrest. Nah, ini kita lihatnya di lembar RR max ini. Nah, kebetulan ini ada RR max itu 1264. Yaitu jarak antara yang kompleks V ini dengan N ini 1264 atau sekitar 47 kali per menit bitnya ya, bit per menit kecepatannya. Nah, tampaknya ini tidak ada sinus pause ataupun arrest ya. Jadi ini compensatory pause dari VVC-nya saja. Jadi kita di sini tidak ada sinus arrest ataupun sinus pause. Nah, jadi ini ada lagi nih udah template lain yaitu trend heart rate. Nah, trend heart rate-nya ini adalah menghitung berapa beat per menit dari waktu ke waktu, mulai dari pemasangan sampai pelepasannya. Nah, kita lihat ini ada garis warna merah ini adalah garis 100 beat per menit. Jadi yang di atas ini itu takikardi. Kita bisa lihat secara kasat mata bahwa ada fluktuasi di mana tinggi pada siang hari, kemudian melambat pada malam hari atau subuh ya. Kemudian naik kembali pada pagi hari. Nah, kemudian ini juga ada histogram RR, berapa banyak ya, berapa persen yang berdasarkan R ke R-nya ya, R ke R, jarak RR. Di sini bisa kita lihat bahwa yang paling banyak itu adalah di sekitar sini nih, 600-an millisecond ya, 600-an millisecond. Kemudian ini histogram heart rate. Jadi ini bisa kita lihat berapa heart rate yang paling banyak ya, berdasarkan persen. Nah, di sini itu sekitar 70-an ya, 78-an. Nah, baru kemudian yang biasanya di snapshot ataupun di capture dari mesinnya itu adalah short
shortest CI. Shortest CI itu adalah coupling interval terpendek. Nanti kita kepentingannya adalah untuk melihat VPC-nya ini malignan atau tidak ya. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini dia ini sudah langsung snapshotnya di sini ya. Ini coupling interval tadi ya, coupling intervalnya 330. Nih, 330 jarak antara VPC-nya ke yang normal itu 330 ya. Jadi ini malignan ya, jadi kurang dari 360 milisecond. Kemudian yang di capture atau di snapshot lagi adalah hal-hal yang tidak biasa ya. Contohnya misalnya ada VT. Nah, kebetulan di sini terjadi VT ya. Dan juga nanti akan dituliskan juga di sini kalau misalnya ada, dan juga akan di snapshot juga kalau dia ada keluhan sesuai dengan buku hariannya. Misalnya dia mengeluhkan berdebar. Nah, di jam berapa nanti kita lihat. Sesuaikan dengan iramanya jam di mesinnya, recordingnya tadi. Nah, di sini pada saat VT ini terjadi, ternyata catatan di buku hariannya adalah keluhan tidak diketahui. Jadi dia tidak ada ya, tidak ada catatan di sini. Cuman karena ada VT ini di snapshot oleh teknisi kita. Jadi teknisi kita men-snapshot hal-hal yang tidak biasa ya. Nah, sama seperti ini. Nah, ini kita lihat bahwa ini catatan di buku hariannya itu perjalanan sedang pulang atau tenang di jam 11 pagi ya, sesudah pulang dari perekaman dia mengalami VT ya, VT yang non sustain. Oh ya, di sini kita bisa lihat ya, ini secara gambaran garis besar panjangnya ini EKG lead panjangnya ya, yang di capture yang di sini nih. Nah, jadi kita lihat ini irama-irama lain juga bisa kita lihat. Jadi Holter ini kita tidak memprint semua recording pasien, karena kalau kita print semua tidak cukup ya, sangat panjang sekali. Jadi kita ambil yang penting-penting saja. Nah, ini juga sama ya, ini kejadiannya pada saat tidur malam hari jam 21 ya, saat tidur muncul non sustain VT. Nah, ini di capture oleh atau di snapshot oleh teknisi kita. Nah, ini penting. Hal-hal penting harus di snapshot atau di capture atau di print out. Ini sama ya. Nah, ini kita melihat biasanya akan di capture tuh VPC, VT, kemudian sinus arrest, sinus pause, atau hal-hal lain yang kira-kira mengkhawatirkan yang bermakna secara klinis ya. Nah, ini sama ya. Ini ada dada. Nah, pada saat muncul keluhan juga kita snapshot. Dada kiri atas nyeri dan mual. Nah, di sini juga ini waktu bangun tidur siang dia merasa pusing. Nah, kita lihat EKG-nya ternyata ada VPC ya. Begitu juga di sini pada saat jemur pakaian. Tidak ada keluhan. Nah, ini gambaran EKG-nya. Nah, ini juga ya. Nah, ini kadang-kadang ada artefak ya. Nah, artefak ini kadang-kadang disalahartikan oleh mesinnya. Tapi ini kita sudah perbaikin ya. Jadi ini dianggap QRS normal. Nah, kemudian ini VT-nya muncul kembali ya. Jadi ini di sesaat setelah pasang Holter di jam 9 pagi ya, pada saat pelepasan dari Holternya. Nah, ini juga ya sama. Ini waktu tiduran nonton TV tenang. Ini juga waktu sedang sholat, sedang tenang. Cuman karena muncul VPC maka di snapshot. Nah, ini juga waktu bangun tidur ya, tenang. Nah, terkadang juga ini di print out juga ini gambaran panjangnya. Jadi kita memberikan kita gambaran ya. Misalnya ini biasanya pada yang PVC yang sangat sering ya, biasanya kita lakukan ini di print out secara yang kecil-kecil ya. Jadi bisa dilihat bahwa ini memberikan impresi ke kita bahwa ini memang sering sekali nih PVC-nya. Kadang juga bisa terjadi VT yang sustain. Tapi pada pasien ini tidak ada VT yang sustain ya. Yang lebih dari 30 detik tidak ada. Nah, ini yang lainnya. Nah, ini sudah habis. Nah, kemudian kita masuk ke interpretasinya tadi ya. Jadi tadi kita lihat bahwa basic iramanya tadi pada umumnya irama yang dominan ya, yang memang irama yang utama. Jadi irama utama di pasien ini adalah sinus rhythm atau sinus ya. Kemudian AV conduction-nya bagaimana? AV conduction ini adalah kita apakah ada AV block ya, AV block derajat 1, derajat 2 tipe 1, tipe 2, kemudian 2/1, high degree AV block,
ataupun total AV block. Kita mendeskripsikannya di sini. Nah, kebetulan pada pasien ini tidak ditemukan adanya AV block jenis apapun. Kemudian yang ketiga adalah chronotropic competence. Nah, chronotropic competence ini adalah kemampuan dari pasien untuk menaikkan dan menurunkan heart rate ya sesuai dengan aktivitasnya. Nah, biasanya kita melihatnya itu dari chronotropic index atau maaf di sini circadian index ya, yaitu tadi yang heart rate rata-rata pada saat bangun dibagi dengan pada saat tidur ya. Di sini CI yang bagus itu adalah di atas 1,2 ya sebenarnya. Cuman pada pasien ini kita lihat tadi bahwa dari grafik ini itu kita lihat dia berfluktuasi ya. Berfluktuasi ya, walaupun memang di bawah 1,2 tapi kita anggap baik ya, karena memang biasanya kalau yang chronotropic index yang nggak bagus itu biasanya dia akan datar saja ya, tidak ada fluktuasi tidur maupun pada saat aktivitas. Biasanya itu pada pasien-pasien dengan SND. Kemudian yang keempat adalah tachycardia episodes. Nah, jadi ini kita perlu menjadi fokus kita karena pada pasien ini dikirim ke kita dengan diagnosis VVC ya. Jadi kita memang fokusnya ke VVC-nya. Nah, biasanya kita akan menulis burden-nya berapa. Burden daripada VVC-nya. Kita bisa langsung ambil dari sini nih 4%. Nah, kita cut off-nya itu adalah di bawah 5% itu yang infrequent, di atas 5% adalah yang frequent. Itu sebenarnya cut off lama sebenarnya, tapi dengan adanya guideline terbaru dari ventricular arrhythmia ESC tahun 2022 ya kalau nggak salah, itu sudah tidak relevan sebenarnya. Cuman kadang kita masih pakai juga. Karena yang sekarang terbaru kan berdasarkan simptom dan dianggap tinggi itu di atas 20%. Dan di atas 10% kita follow up, di atas 20% kita sudah bisa ablasi. Nah, cuman pada yang contoh kali ini kita memakai yang lama ya. Jadi ini di bawah 4% kita anggap infrequent. Kemudian univokal, deskripsinya yang lain adalah kita lihat dia sumbernya dari mana. Sumbernya dari mana, dari originnya dari mana. Kalau dia originnya lebih dari satu, kita katakan sebagai multivokal. Kalau hanya satu, maka kita katakan univokal. Nah, tadi kita lihat bahwa originnya itu hanya satu ya. Bentuknya sama semuanya. Kita lihat dari berbagai lead ya, dan dari berbagai episode kita lihat ini sama semua ya. Ini sama semua. Jadi originnya satu. Nah, jadi kita katakan ini sebagai VVC yang univokal. Kemudian kita with episodes of non-sustained VT. Juga kita deskripsikan kalau ada non-sustained VT ya di sini. Kita tulis di sini karena itu penting. Nah, tadi menyambung yang vokal dan univokal dan multivokal, kita juga menuliskan originnya. Nah, origin ini kita analisis dari ke-12 lead-nya ya. Ke-12 lead-nya. Jadi ini seperti ini ya. Jadi kita lihat ya, jadi ada berbagai macam algoritma ya, sebenarnya bisa dibaca sendiri. Baik, kita biasanya pakai yang end request ya, end request untuk yang tanpa kelainan struktural, dan sedangkan dengan kelainan struktural kita pakai yang Miller. Nanti sesuaikan saja sesuai dengan algoritma, jadi nanti ini masuknya kemana originnya ya, berdasarkan kita lihat dari aksisnya, kemudian macam-macam ya, nanti kita lihat sendiri nanti di algoritmanya. Nah, jadi di sini kebetulan originnya adalah dari anterior RVOT ya. Anterior RVOT kita lihat bahwa memang 2-3 AVF-nya positif ya, aksis inferior. Nah, kemudian nah ini yang penting nih, sortie CI-nya berapa? Sortie CI-nya itu 330 milisecond. Jadi ini adalah maligna ya, di bawah 360. Tanda-tanda maligna lainnya itu adalah misalnya seperti interpolated ya. Yang interpolated juga kita kategorikan sebagai maligna. Nah, pada pasien ini itu CI-nya pendek ya. Jadi ini kita anggap sebagai VVC yang maligna ya. Nah, kemudian untuk bradikardi episode.
Nah, bradikardia. Nah, oh ya, sebelum itu kita juga deskripsikan supraventrikular juga, apa ada tidak episode takikardianya. Nah, kebetulan pada pasien ini hanya 12 ya, jadi kita anggap tidak signifikan. Jadi tidak usah dituliskan juga, tidak apa-apa. Kemudian ada tidaknya bradikardia episode. Nah, bradikardia langsung lihat saja di heart rate minimal ya. Heart rate minimal dan juga RR max-nya. Nah, nanti kita akan lihat apakah ada episode dari bradikardia. Nah, kebetulan di sini tidak ada ya. Tidak ada yang bradi. Bradinya 0%. Jadi kita tidak tuliskan. Kemudian STT changes. Nah, STT changes ini pada pasien-pasien jika kecurigaan ada iskemik ya, maka kita bisa lihat di sini atau kita bisa lihat satu-satu juga. Kebetulan pada pasien ini tidak ada. Nah, kesimpulan ini adalah kesimpulan dari keseluruhannya yang temuan kita. Jadi ini kesimpulannya adalah non-sustain VT, karena yang paling bermaknanya adalah adanya VT dan juga VVC yang maligna. Cuman karena non-sustain VT saja itu sudah menyatakan bahwa ini suatu VVC yang maligna ya. Sehingga saran kita adalah dilakukan ablasi. Oke, ini kita ada contoh lain ya, contoh lain lagi hasil Holter yang kalau yang tadi itu mengenai takikardianya, ini kita kasih contoh yang bradikardianya. Jadi ini pasien ya, seperti biasa kita lihat identitasnya, kemudian kita lihat jam pengambilannya itu 24 jam ya, dan kualitasnya itu 100% bagus. Jadi ini lengkap. Kemudian kita lihat medicationnya, kebetulan sini tidak ada informasi ya. Kemudian diagnosis dilakukan pemeriksaan itu sinus bradikardia yang simptomatik. Untuk medical history-nya kebetulan ini tidak diisi. Nah, kita lihat di sini mulai kita langsung kita interpretasikan saja. Kita lihat dari heart rate-nya itu heart rate maksimalnya itu 108 dengan minimalnya itu 31 beat per menit. Jadi ini arahnya memang ke arah bradikardi ya. Dengan bradinya itu sekitar 45% ya. Jadi cukup banyak ya, dengan takikardia itu hanya 1%. Nah, dan kita lihat di sini. Nah, ini kotak pause. Nah, jadi pause di kotak pause ini kita akan mengidentifikasikan apakah ada yang terjadi pause. Nah, di sini kebetulan RR maksimalnya itu adalah 3650 ya, di atas 3 detik. Jadi ini terdapat sinus pause di atas 3 detik. Nah, di sini juga dia otomatis akan menghitung berapa banyak episode yang di atas 2000 ya. Nah, di atas 2000 itu sebanyak 204 kali ya dalam 24 jam ini. Tidak ada AF, kemudian bradikardianya itu yang paling lambat itu yaitu 38 beat per menit, itu sebanyak 14 menit dengan durasi 14 menit ya. Kemudian yang paling panjang itu sebanyak 31 menit, sepanjang 31 menit itu dengan heart rate-nya 42 beat per menit. Nah, ini terdapat STL deviasi ya 0,32, 0,2. Cuman ini nanti kita lihat apakah ini bermakna atau tidak ya. Nah, kemudian untuk ventricular ectopy atau VVC-nya itu kurang dari 1% ya. Terdapat 103 bit ya, dengan tidak ada couplet ataupun bigemini, tapi terdapat trigemini nih sebanyak 2 bit ya. Sebanyak 2 episode, totalnya 5 bit. Nah, kemudian untuk yang SVT-nya atau yang supraventrikularnya itu sebanyak 3125, yaitu 4% ya. Dengan SVT ataupun episode itu sebanyak 11 episode, total 45. Kemudian SVT yang paling cepat itu ini tidak terdetek ya. Nanti kita lihat benar atau tidaknya dari capture atau snapshot-nya. Oke, yang pertama itu basic rhythm-nya. Ini kita lihat secara umum dulu ya. Ini tampaknya iramanya adalah iramanya sinus ya. Jadi kita lihat irama yang paling dominan apa? P diikutin QRS ya. Jadi ini iramanya sinus ya. Ini iramanya sinus.
Mungkin ada irama-irama lain tapi tidak tidak dominannya, yang paling banyak tetap yang sinus. Kemudian AV conduction-nya good ya. Jadi ini tidak ada AV block derajat 1 maupun AV block yang lebih tinggi lainnya. Nah, kemudian chronotropic competence-nya dia CI-nya di sini kita lihat ini 1,25 ya, bagus ya di atas 2. 1,2. Kemudian takikardia episode-nya. Nah, ini takikardia episode ini kita cari VVC ya. Jadi di sini burden-nya dulu nih, burden-nya berapa? Yaitu kurang dari 1% atau infrequent, di bawah 5% itu infrequent VVC ya. Kemudian kita lihat dia originnya satu saja atau lebih dari satu. Nah, di sini dituliskan bahwa originnya itu multivokal. Kita lihat VPC-nya, mana-mana saja VPC-nya. Jadi ini VPC-nya ya. Ini snapshot shortest CI ya. Jadi ini langsung shortest CI-nya 410. Nah, ini uh, contoh dari VPC-nya. Nah, kita lihat nih VPC-nya apakah ada muncul lagi. Biasanya teknisi akan langsung meng-print out VPC-VPC-nya ya. Nah, ini sepertinya sama seperti yang tadi ya. Nah, ini agak berbeda nih. Agak berbeda ya, aksisnya berbeda. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Nah, jadi ini yang pasti lebih dari satu ya. Jadi ini multivokal. Nah, untuk originnya itu sesuai dengan algoritma, itu dia berasal dari TV free wall dan juga moderator band. Jadi originnya dua ya. Nah, jadi maaf, TV free wall atau moderator band dan juga posterior RVOT ya. Jadi ada lebih dari satu origin. Nah, tadi shortest CI-nya itu 410 ya, udah 410 milisecond. Jadi ini termasuk benign. Kemudian kita lihat PAC atau kita lihat di kolom SVT atau supraventricular ectopy. Itu sebanyak 4% ya. Jadi ini di bawah 5% itu infrequent. Dengan ada episode burst ya. Burst itu artinya triplets ya, triplets ke atas. Lebih banyak daripada triplets ya. Jadi dia terdapat episode daripada burst. Nah, ini atau triplets or runs ini banyak ya. Dan bisa kita lihat juga langsung. Kita cari mungkin yang iramanya VVC. Nah, ini seperti ini nih. Ini ada lambangnya S ya. Ini VVC. Ini adalah maaf, bukan VVC, PAC. Jadi ini adalah yang PAC. Jadi dia langsung otomatis. Nah, kita cari yang burstnya yang mana ya. Nah, ini V ya. Jadi ini adalah VVC. Nah, ini ada lagi irama lain yaitu nih J. Jadi ini J ini adalah junctional ya. Ini junctional. Cuman kita jangan langsung percaya dengan hurufnya ya, harus tetap kita analisis sendiri. Kadang yang sudah di print out juga kadang bisa salah juga. Jadi tetap harus kita analisis sendiri. Nah, ini S. Ini adalah PAC yang memang munculnya duluan ya. Munculnya duluan. Nah, kemudian kita lihat yang mana yang ada bersini S ya, ini PAC ya. Ini PAC. Nah, ini juga banyak S, ada junctional. Sepertinya episode burstnya tidak di print out, tidak di snapshot ya. Tidak apa-apa. Oke, jadi kemudian kita masuk ke episode bradikardinya ya. Nah, ini episode bradikardinya. Kita lihat bahwa sinus pulse, terdapat sinus pulse. Dari sini aja kita lihat sinus pulse-nya sebanyak 204 yang di atas 2000 milisecond. Nah, kita lihat langsung ke kolom yang heart rate minimal. Ini heart rate minimalnya 31 beat per menit. Nah, kalau ada bradikardi kita harus lihat jamnya di jam keberapa ya. Menjadi suatu hal yang signifikan kalau dia terjadi pada saat bangun atau pada saat siang hari ya. Jadi kebetulan pada jam 23, cuman ini nggak tahu kita ini sedang tidur atau tidak ya. Jadi ini yang bradikardi terlambatnya ya, yaitu di sini terjadi di sini. Kemudian terdapat juga RR max. Jadi yang paling panjang jauh ya. Nah, di sini yaitu terjadi di jam 5 sore. Nah, jam 5 sore kemungkinan pasiennya sedang bangun ya.
Jadi ini suatu hal yang signifikan secara klinis ya. Jadi kita lihat bahkan ini terdapat pause panjang 3650 milisecond. Nah, 3650 milisecond ini sudah kita anggap sebagai sinus arrest ya. Nah, jadi ini signifikan ya. Jadi pada pasien ini signifikan. Sudah menandakan kalau pasien ini adalah pasien mungkin suatu sinus notis function ya, dengan pause sebanyak 204 pause dengan paling lebarnya itu 3650 milisecond atau 3 detik ya. Cuma memang tidak ditaruh keluhannya. Oke, nah ini juga ada pause lagi ya. Ini yang tadi nih. Sama ya. Oke. Nah, ini kita lihat yang panjang-panjangnya. Ini kadang juga dia junctional ya, kadang junctional. Jadi memang sepertinya sinus node-nya bermasalah. Nah, jadi ini kita bisa tuliskan di poin sinus bradikardi tadi, poin bradikardi episode ya. Kita tuliskan sinus pause with berapa episode boleh ini kita tampilkan biar lebih lengkap. Kemudian long episode itu 3650 milisecond dengan adanya junctional escape. Jadi tadi kita lihat ada muncul irama junctional ya. Jadi ya memang sinusnya sedang tidak berfungsi di situ sehingga muncullah junctional. Jadi kita tuliskan aja di sini. Aesthetic changesnya kita mungkin ini tidak bermakna ya, karena memang mungkin dia mengcapture. Kita lihat tadi di sini juga tidak yang irama yang sinus sepertinya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah aesthetic changesnya, tidak ada masalah sepertinya. Jadi kita anggap aesthetic changesnya normal. Kesimpulannya adalah sinus notis function karena sudah jelas adanya sinus pause ataupun sinus arrest. Sehingga saran kita adalah pada pasien ini kita lakukan PPM ya. Oke, mungkin cukup sekian.